Maksud Citra Indonesia, pernyataan bahwa kalau kamu bukan orang Jawa, kamu kecil kemungkinan terpilih, itu benar. Tapi bukan persoalan ini basisnya adalah basis sukuisme. Ini bukan persoalan basisnya adalah etnik, tapi ini adalah persoalan sikap, persoalan rasa. Nah, itu yang harusnya bisa dipahami oleh orang-orang ketika bicara calon presiden itu yang berpeluang besar adalah suku Jawa, dan yang non-Jawa jangan mimpi jadi presiden. Itu bagi saya itu bukan persoalan hanya sekedar suku ansih, tapi ini persoalan rasa. Itu yang harusnya dipahami oleh para kandidat itu. Halo teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Kembali lagi bersama saya Lala dan rekan saya Yuli. Kali ini kami akan membahas mengenai orang non-Jawa tidak bisa jadi presiden. Gimana nih Yul, menurut pendapat Yuli mengenai topik yang akan kita bahas kali ini? Emang sangat mengejutkan ya lah ya, ada satu pernyataan yang keluar dari salah satu menteri kita yang menyebutkan bahwa ternyata orang non-Jawa tidak bisa jadi kandidat presiden begitu di masa yang mendatang. Nah, untuk menjawab setiap penasaran kita langsung tanya aja kepada konsultan politik dari Citra Indonesia, Pak, bagaimana pendapat Bapak, apakah memang sebesar itu sentimen masyarakat Indonesia terkait rasisme etnis dan suku sebagai kepada kandidat presiden? Ya, saya ingin mengomentari pendapat yang mengatakan bahwa presiden kita besok mesti orang Jawa. Jadi kalau bukan orang Jawa jangan mimpi. Ya bisa. Kalau semua kandidat itu bukan orang Jawa, kan bukan orang Jawa yang jadi presiden, ya kan? Tapi nggak mungkin. Ya maksudnya tidak mungkin besok kita kandidatnya tidak diikuti oleh orang yang berlatar belakang orang Jawa gitu. Pasti orang Jawa akan mengambil kesempatan karena mereka kan mayoritas di bangsa kita ini. Nah, kalau dikatakan apakah mereka yang non Jawa tidak punya peluang? Memang kecil peluangnya gitu. Tapi juga jangan sampai orang-orang yang beretnis Jawa merasa GR bahwa kalau dia bernama Jawa atau dia berketurunan Jawa, dia pasti dipilih oleh orang-orang Jawa. Memang orang Jawa itu lebih memiliki rasa ya. Ketika dia sama-sama Jawa, mereka akan lebih punya rasa positif. Dia mengatakan, oh ini wong kita gitu, orang kita gitu, dan mereka punya rasa positif itu di sana. Tapi ketika kamu walaupun kamu orang Jawa, namamu nama Jawa, tapi kamu nggak Jawani, itu juga mereka akan mengatakan, kok seperti ini, ya kan, wong Jawa kok koyong ini, gitu kan. Jadi nggak semudah itu, nggak sesederhana itu, mentang-mentang nama saya Jawa, saya keturunan Jawa, keluarga saya Jawa, tapi sikapmu tidak mencerminkan sebagai orang Jawa, bahasa tubuhmu jauh dari bahasa tubuh orang Jawa akan mencurigai itu, merasa tidak nyaman dengan itu. Jadi harus berhati-hati, harus bersikap seperti ini. Jadi maksud Citra Indonesia, pernyataan bahwa kalau kamu bukan orang Jawa, kamu kecil kemungkinan terpilih, itu benar. Tapi bukan persoalan ini basisnya adalah basis sukuisme. Ini bukan persoalan basisnya adalah etnik, tapi ini adalah persoalan sikap, persoalan rasa. Nah, itu yang harusnya bisa dipahami oleh orang-orang ketika bicara calon presiden itu yang berpeluang besar adalah suku Jawa, dan yang non-Jawa jangan mimpi jadi presiden. Itu bagi saya itu bukan persoalan hanya sekedar suku ansih, tapi ini persoalan rasa. Itu yang harusnya dipahami oleh para kandidat itu. Berarti apakah ada strategi khusus untuk Citra Indonesia menepis segala kendala rasisme ataupun yang mengatakan bahwa orang non-Jawa tidak dapat menjadi kandidat gitu? Ya, kalau sekedar persoalan suku ya, dalam hal ini suku Jawa, itu Citra Indonesia itu tahu caranya. Itu hal yang buat Citra Indonesia itu mudah. Tapi kan dari sekian banyak klien, dari sekian banyak pertarungan politik, dari sekian banyak kandidasi, tantangan terbesar itu kandidat mau nurut nggak gitu loh atas rekomendasi yang diberikan oleh Citra Indonesia, yang diatur oleh Citra Indonesia strateginya. Nah, kebanyakan kan kandidat-kandidat ini merasa dia pelaku politik, dia mengerti, dia mau melangkah, uang dia pegang, teman-temannya banyak,
sehingga konsultan-konsultan politik ini nggak terlalu didengarkan gitu. Cuma kan mau mendengarkan kalau konsultan ini sudah punya nama, atau dia takut kalah, atau konsultannya ngegonggong begana begini lewat survei. Tapi kan yang lebih penting adalah strategi dan rekomendasi itu. Jadi bukan hanya sekedar melulu di Citra Indonesia, tapi saya harapkan kepada para kandidat lebih percayalah pada konsultan. Nggak harus Citra Indonesia juga, banyak konsultan-konsultan yang lain. Tapi kalau buat Citra Indonesia mensiasati obstacle ini, persoalan ini atau masalah ini mudah, itu gampang. Kita tahu bagaimana bersiasat menghadapi situasi ini, kondisi ini gitu. Tapi caranya gimana? Ya saya nggak mau. Nanti dulu kalau sudah dikontrak, udah dibayar, kita kasih tahu caranya. Tapi yang jelas saya mengatakan lagi tadi, kalau katakan tentang rasa, ini juga berkaitan tentang kosmosnya orang Jawa gitu. Atmosfernya orang Jawa. Kalau kamu tidak bisa masuk dalam kosmosnya orang Jawa, jangan harap kamu bisa mendapat simpati. Dan memang orang Jawa itu seberapa besar sih, seberapa gagah, seberapa hebat, seberapa apa? Mereka hebat gitu. Hebatnya apa? Mereka bisa mengendalikan arah politik gitu. Karena orang-orang yang non-Jawa itu tersebar. Mereka juga punya karakter-karakter sendiri. Kawan-kawan yang di Sumatera punya karakter sendiri, kawan-kawan yang di Kalimantan punya karakter sendiri, kawan-kawan di Sulawesi punya karakter sendiri, di Maluku, di Papua punya karakter sendiri. Nah, karakter Sumatera, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, Papua bisa nggak bersinergi untuk memperkuat kosmos non-Jawa itu? Bagi saya itu nggak mudah, itu sulit. Tapi kalau orang Jawa nggak perlu disinergikan, rasa batin mereka memang sudah terbentuk, terkoneksi gitu. Jadi kalau zaman teleconference, zaman internet, zaman satelit, orang Jawa sudah punya itu semua dari zaman dulu ya kan, lewat rasa batin itu, kontak batin, kosmos mereka itu punya. Nah, jadi jangan menganggap enteng urusan-urusan seperti itu. Kalau mau menang. Jadi jangan mentang-mentang pendukungnya banyak di wilayah Jawa, dianggap itu udah selesai, akhirnya teledor untuk memaintenance rasa Jawa ini. Nah, tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Gitu. Nah Pak, kan kalau kita lihat ya Pak, bahwa suku Jawa ini kan tersebar di mana-mana dan dengan jumlah yang sangat besar. Sebenarnya ada nggak sih Pak yang mampu menyaingi suku Jawa gitu Pak? Ada. Nah, saya nggak bisa menyebutkan sukunya, itu bisa suku apa saja. Tapi dia harus bisa menjawani itu. Dia harus ngerti kosmos orang Jawa. Karena kalau tidak merebut simpati orang Jawa memang nggak bisa menang. Tapi bukan berarti orang Jawa pasti memilih orang Jawa. Tidak. Kalau mereka melihat ini orang Jawa ini nyebelin, mereka juga nggak mau milih. Ada kok teman-teman saya yang bukan orang Jawa tapi sangat Jawa gitu. Dia bisa menyerap bukan hanya kosmosnya gitu, darahnya itu bisa dia aliri dengan filosofi dan sikap-sikap yang menjawani itu. Ada beberapa kawan saya yang bukan orang Jawa tapi sangat menjawani. Nah, orang-orang seperti itu yang bisa mengalahkan kandidat-kandidat yang berasal aslinya dia orang Jawa, aslinya namanya nama Jawa, bisa. Nah, ini salah satu yang saya buka, itu kuncinya di situ. Nah, kalau di situ nggak ada, kita cari cara lain. Itu strateginya. Saya buka separuh aja lah strateginya. Oke Pak, dari berbagai suku bangsa Indonesia tentu saja kan tadi Jawa mendominasi begitu Pak. Jika memang suatu saat nanti klien dari Citra Indonesia itu berasal dari luar Jawa begitu, apakah Citra Indonesia juga akan membuat strategi yang memang backgroundnya juga dari etnisnya masing-masing gitu? Iya, kita akan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih heterogen. Kita pasti akan bicara tentang semangat nasionalisme. Kita akan bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang pasti Citra Indonesia confidence masih bisa memenangkan kandidat yang non-Jawa. Tapi memang kita akui berat banget gitu. Kalau kita nggak bisa mengemasnya dengan tepat, udahlah jangan harap gitu. Karena
kenyamanan itu paling utama buat orang Jawa gitu. Dibohongin berkali-kali juga nggak apa-apa kalau memang dia merasa nyaman, ya kan? Namanya loyalitas, kesamaan kosmos, kesamaan pattern, kesamaan formula, ya macam-macam lah. Hanya orang Jawa yang bisa menjawab itu, menjelaskan itu gitu. Kalau orang non Jawa pasti bingung, ini gimana sih gitu. Tapi memang benar lah, jangan menganggap enteng ini. Orang non Jawa memang minim peluangnya untuk bisa menang kalau tidak bisa menguasai kosmosnya orang Jawa itu. Berarti bisa dong Pak, kalau misalkan pasangan kandidat ini mengkombinasikan, saling melengkapi antara kelemahan etnis satu dengan etnis lainnya begitu? Ya itu jauh lebih mudah buat citra Indonesia. Ada aja salah satu pasangan calon presiden itu salah satunya orang Jawa, itu jauh lebih mudah buat citra Indonesia untuk memenangkan. Tapi ya itu ya nurut dengan konsultannya itu siapapun, dan tidak masalah apakah yang keturunan Jawa itu nomor 1 atau dia yang nomor 2, apakah dia yang jadi calon presidennya atau dia calon wakil presidennya, itu bisa kita dalam tanda petik bisa kita modifikasi, bisa kita kapitalisasikan, bisa kita eksploitasi kejawaannya, dan itu sah-sah saja. Toh kita tidak menggantikan, misalnya kalau ada kandidat dari suku Minang, kita bilang ini orang Jawa, itu kan nggak bisa juga, nggak tepat juga, dan pasti kalah kalau kita melakukan itu, karena kita berbohong, kita memanipulasi itu nggak boleh, karena sekali ketahuan itu fatal, nggak ada obatnya untuk sembuh. Gagal kita nanti gitu. Jadi yang namanya konsultan politik itu dia boleh memodifikasi, bisa mengemas, bisa meng-create sesuatu, membuang yang negatif-negatif, menonjolkan yang positif, tapi dia nggak boleh bohong. Karena kalau dia bohong itu fatal kalau sampai ketahuan. Harganya sangat mahal kalau sampai berbohong. Jadi kalau salah satu kandidatnya itu Jawa, lebih mudah. Karena dua-duanya bukan Jawa aja masih bisa kok dimenangkan gitu, asal strateginya tepat, cara masuknya tepat, dan harus mengerti betul-betul bagaimana menarik simpati orang Jawa. Nah, kan kita berbicara tentang kombinasi orang Jawa dengan maksud suku lain yang ada di Indonesia juga. Tapi gimana sih Pak kalau seandainya tiba-tiba si calonnya ini punya darah lain, misal darah dari luar negeri gitu yang bukan Indonesia gitu, menurut Bapak akan seperti apa? Ya, sepanjang dia warga negara Indonesia, dia punya hak untuk mencalonkan diri, dan kalau dia kliennya Citra Indonesia, lebih gampang lagi gitu. Jadi rata-rata kan kalau dia punya background luar negeri itu, mungkin yang pasti dia punya physical appearance yang lebih, punya wawasan horizon yang lebih. Nah, tinggal kita cemplungin aja dia di komunitas Jawa, belajar beberapa bulan gitu kan Pilpres masih ada waktu. Karena seorang aktor itu kan dia belajar untuk memerankan suatu karakter itu, dia terjun ke lapangan. Jadi kalau kamu bukan orang Jawa, kalau mau bisa tampil seperti orang Jawa, ya harus nyebur di komunitas Jawa, tidur di rumah orang Jawa, makan dengan ala cara orang Jawa segala macam, dan itu harus dilakoni. Cuma kandidat-kandidat kita ada nggak yang mau melakukan itu sekarang? Nggak ada. Mereka senang di rumahnya yang wangi-wangi itu, nyebur-nyebur di kampung-kampung Jawa, mana mereka mau itu, walaupun dia orang Jawa. Dan bagi saya, buat orang-orang Jawa sekalipun, dia perlu melakukan ini untuk mengasah lagi kejawaan dia itu. Karena hanya orang yang tumbuh dari lingkungan Jawa yang akan betul-betul secara natural, secara genuine akan menunjukkan kosmos Jawanya itu. Dan hari ini dari kandidat A, B, C, D, E hampir tidak saya lihat itu, kecuali Mas Ganjar. Ini saya terpaksa saya nyebutin nama. Jadi kalau mau menang ya lihat aja Mas Ganjar gitu. Kalau mau menang ya harus ngalahin Mas Ganjar. Oke Pak, nah dari pendapat Bapak nih ya, tadi sudah menyebutkan satu nama begitu. Nah untuk mencari pasangan nih, kira-kira kalau lihat dari pandangan masyarakat Indonesia, kira-kira masyarakat tuh lebih suka yang satu darah kah, satu frekuensi kah, atau yang memang berbeda tapi memiliki keunikan tertentu gitu? Masyarakat Indonesia itu dalam memilih, saya lihat referensinya terbatas. Yang penting dia sudah merasa nyaman, mereka biasanya nggak terlalu cerewet.
Kalau misalnya dia bisa lihat aja di baliho, ih orang ini senyumnya bagus ya, ih ini kayaknya orangnya bikin adem gitu-gitu, itu sudah menjadi referensi besar dan itu sudah menjadi sebuah kemenangan besar untuk lebih meyakinkan diri dia untuk memilih kandidat itu gitu. Jadi kita nggak terlalu kompleks, tapi memang kedekatan-kedekatan emosional itu menjadi referensi. Agamanya apa, sukunya apa, golongannya apa, rasnya apa, itu menjadi referensi. Nah, kalau itu menjadi referensi, kembali lagi, suku yang paling besar di Indonesia itu adalah suku Jawa. Tapi bukan berarti latar belakang SARA ini menjadi jaminan untuk sebuah kemenangan. Nah, ini tantangan konsultan-konsultan politik untuk memenangkan agar tidak politik identitas itu mempengaruhi orang untuk memilih, tapi orang memilih karena komitmennya, karena kinerjanya, karena dan cara-cara dia bisa melihat bangsa ini terkait tantangan-tantangan kita ke depan gitu. Jadi kalau besok kita menang gitu hanya karena oh dia suku A, oh karena dia agama B, oh karena dia berteman dengan si C, oh karena dia suka tepuk tangan hore-hore dengan si D, kayaknya nggak asik. Kita memilih dia jadi presiden karena kita percaya dia akan lebih baik dibandingkan pemerintahan hari ini. Itu kenapa? Karena dia punya konsep dan konsep itu berbasis evaluasi yang dia lakukan atas pemerintahan hari ini. Itu yang mau kita dengar. Jadi tak usahlah kita terlalu mengeksploitasi itu dengan cara-cara yang tidak rasional, dengan cara-cara berbohong, dengan cara-cara yang tidak akuntabel. Padahal bangsa ini membayar hajatan pemilu itu dengan biaya yang sangat besar. Nah, pembayaran itu harusnya diikuti dengan pendewasaan kita. Itu yang penting ketika kita menghadapi pilpres, pilkada, pileg, dan sebagainya. Jadi terkait dengan faktor Jawa, realitanya memang begitu dan ini menjadi tantangan. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Luhut itu menjadi pemicu kita untuk awas, untuk sadar, untuk kita berbenah agar jangan sampai kita terjebak dengan hal yang trivia gitu ya, yang hal-hal kecil, yang remeh-temeh tapi itu tidak signifikan buat figur atau sosok pemimpin kita besok gitu. Jadi ini mudah-mudahan menjadi perhatian, realitanya seperti itu dan ini menjadi tantangan. Semoga kita tidak mengatakan oh ini presiden Jawa, oh ini presiden Sumatera, oh ini presiden Kalimantan dan seterusnya dan seterusnya. Enggak lah, kita harus fokus sejalan dengan apa yang menjadi tekad founding fathers kita, Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman, dan kita membangun bangsa ini berbasis akal sehat, bukan hal-hal yang bersifat sukuisme, agama, ras, dan antar golongan seperti itu. Terima kasih banyak Bapak atas perbincangan kita tentang bagaimana orang non-Jawa tidak bisa menjadi presiden. Terima kasih telah setia menonton YouTube channel kami, Citra Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.